Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini banyak himbauan untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan tubuh dan berusaha menerapkan pola hidup bersih. Namun subhanallah, ternyata 1440 Hijriah yang lalu Islam sudah memerintahkan dan menekankan untuk melakukan pola hidup bersih. Di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara sebab seseorang itu diazab di dalam kuburnya adalah karena tidak menerapkan hidup bersih di dalam hidupnya. Ketika misalnya dia buang air kecil, maka dia tidak bersih, tidak cebok dan seterusnya. Maka Nabi SAW suatu ketika melewati kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, innahuma yu'adziban. Pemilik dua kuburan ini sementara diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fil kabir. Dan mereka tidak diazab karena dosa besar. Coba perhatikan jamaah rahmatullah. Kedua pemilik kuburan ini tidak diazab karena dosa besar. Tapi mereka diazab karena dosa yang dianggap sepele, yang dianggap sebelah mata oleh manusia. Yang kemudian manusia banyak tidak memperhatikan hal tersebut. Adapun kata Nabi SAW, adapun pemilik kuburan ini, sesungguhnya dia diazab di dalam kuburnya, karena apabila dia membuang air kecil, setelah membuang air kecil, kemudian dia tidak melakukan cebok, tidak membersihkan bagian tubuhnya yang harus sebenarnya dibersihkan. Maka inilah zaman rahmatullah ancaman bagi orang yang menyepelekan bersuci ketika dia melakukan aktivitas yang memang kita diperintahkan untuk bagaimana menjaga kebersihan tubuh dari perkara tersebut. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga pola hidup bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihannya. Di dalam ayat ini, di antara sebab seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah gemar bertaubat. Karena manusia zaman rahmatullah selalu pasti melakukan maksiat dan dosa. Pasti terjatuh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua manusia berpotensi melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa, bermaksiat adalah mereka yang senantiasa bersifar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, dalam ayat ini di antara sebab seseorang mendapatkan cinta Allah adalah gemar menjaga kebersihan. Rajin berwudu, rajin mandi, rajin menjaga kebersihan tempat tinggalnya dari najis, lingkungannya dan seterusnya. Maka subhanallah, dengan pola hidup bersih saja seseorang bisa mendapatkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, tentunya orang yang tidak berwudu atau bersuci ketika melaksanakan salat, maka salatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Dan ini adalah merupakan warning bagi kita semua agar memperhatikan kesempurnaan wudu ketika kita melaksanakan salat. Sebab banyak orang karena ingin cepat-cepat melaksanakan salat, akhirnya dia terburu-buru melakukan yang namanya wudu, sehingga tidak sempurna basuhannya. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, sesungguhnya salat ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wudu kita ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka inilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, nasihat penting bagi kita semua agar senantiasa menekankan dan menjaga pola hidup bersih, khususnya bagaimana menjaga taharah atau bersuci ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa menjaga kebersihan di dalam dirinya, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah dia terjauhkan dan terjaga dari bakteri dan virus yang hari ini mengkhawatirkan kita. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan pahala dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menerapkan pola hidup bersih. Hadza wallahu a'lam bissawab.